Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Ruri. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana cara menyelesaikan program linear dengan metode garis linear. Untuk lebih memahami lagi materi tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi mengenai cara menyelesaikan program linear dengan metode garis selidik. Apa sih itu garis selidik? Nah, garis selidik itu adalah garis yang sejajar dengan fungsi objektif. Jika fungsi objektifnya adalah Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax plus By, maka garis selidiknya adalah Ax plus By sama dengan C, di mana C itu adalah anggota bilangan real gitu. Jadi C itu sembarang bilangan yang bebas kita pilih gitu. Boleh kalian pilih C itu sama dengan 0, C sama dengan 1 gitu ya. Asalkan dengan catatan C itu adalah anggota bilangan real. Jadi garis selidik Ax plus By sama dengan C itu merupakan himpunan garis-garis yang sejajar. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar itu apa? Dua buah garis dikatakan sejajar itu jika memiliki gradien yang sama. Jadi di sini langkah pertamanya itu adalah menggambarkan garis selidik awal dengan menggunakan C sama dengan 0 ya, diambilnya kita buat C sama dengan 0. Nah, lalu untuk menentukan titik pojok yang optimum, kita menggeser garis selidik awal itu secara sejajar. Artinya sejajar itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dengan catatan asalkan sejajar ya, sehingga memotong setiap titik pojok yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian fungsi-fungsi kendalanya. Yang perlu kalian garis bawahi itu adalah titik pojok yang paling jauh dipotong oleh garis selidik menunjukkan nilai maksimum fungsi objektif. Nah, titik pojok paling jauh biasanya titik pojok yang posisinya paling kanan atas. Berikutnya, titik pojok yang paling dekat dipotong oleh garis selidik menunjukkan nilai minimum fungsi objektif. Jadi titik pojok yang paling dekat biasanya titik pojok yang posisinya paling kiri bawah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, di sini sudah ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan cara metode garis selidik. Nah, soalnya seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, jika keuntungan sebuah sepeda gunung itu 500.000 dan sebuah sepeda balap itu 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima oleh pedagang tersebut. Nah, dari kasus contoh soal seperti ini, apa sih yang harus kita kerjakan tahapan awalnya? Gitu. Ya, betul ya. Kita akan membuat model matematika terlebih dahulu. Jadi kita buat pemisalan terlebih dahulu. Yang pertama, kita misalkan banyak sepeda gunung ini adalah X buah ya. Banyak sepeda balap di sini adalah Y buah. Nah, di sini kita akan menentukan fungsi kendala atau pembatasnya terlebih dahulu. Nah, perlu kalian cermati, tadi itu ada kata-kata seperti seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Nah, karena sepeda itu ada dua jenis gitu ya, ada gunung dan ada balap. Nah, maka dari itu fungsi kendala yang pertama itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 25. Nah, fungsi kendala yang kedua tadi kalau kalian cermati pada kalimat ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Nah, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Berarti maksimal uang yang harus pedagang itu keluarkan adalah 42 juta gitu. Jadi ya,
fungsi kendala yang kedua di sini adalah 1.500.000 X ditambah 2 juta Y itu kurang dari sama dengan 42 juta. Gitu. Kita sederhanakan ya menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Nah, fungsi kendala yang berikutnya adalah fungsi non negatif ya. Artinya ini menjelaskan bahwa himpunan penyelesaian ini berada pada kuadran 1 gitu. Fungsi non negatif itu jelas sekali, di situ ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan pemodelan ini, kita akan coba ya menyelesaikan atau membuat garis selidik itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nah, kita lihat penjelasan berikut ini. Setelah kita buka aplikasi GeoGebra, kita akan menginput fungsi kendala yang pertama di sini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 25, lalu enter. Berikutnya fungsi kendala yang kedua 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Nah, kita masukkan fungsi non negatif juga, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu adalah irisan dari keempat sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, ini yang diarsir ya, yang lebih pekat warnanya. Nah, lalu bagaimana menggunakan metode garis selidik? Kita input terlebih dahulu fungsi objektifnya yang sudah kita sederhanakan. Kan tadi fungsi objektifnya itu di awal itu 500.000 X plus 600.000 Y ya. Kita ganti menjadi 5X ya, kita sederhanakan 5X plus 6Y sama dengan 0. Nah, kita buat fungsi objektifnya itu C-nya sama dengan 0. Nah, ini udah ada garisnya. Boleh kita ganti misalkan dengan warna hijau. Lalu setelah itu bagaimana agar kita mengetahui gitu ya garis yang sejajar dengan fungsi objektif ini? Nah, kita tinggal klik slider di sini. Kalian tinggal klik dimanapun itu. Nah, masukkan nilai minimumnya misalkan 0. Lalu maksimumnya kita masukkan nilai 200. Lalu klik OK. Nah, di sini belum ada perubahan apapun ya ketika kita geser. Ini garis ini belum berpindah ya. Nah, ketika kita ganti di sini di fungsi 5X plus 6Y sama dengan 0. Nah, 0-nya kita ganti oleh E gitu. Kita ganti oleh E. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, kita klik lagi slider ini. Nah, sehingga garisnya itu bisa naik ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini perubahannya. Nah, ya. Ini bantuan aplikasi GeoGebra ya dengan garis selidik. Sebenarnya bisa sih kalian menggunakan manual gitu tanpa aplikasi GeoGebra, tetapi skalanya harus betul sekali gitu ya, menggambarnya harus pas sekali skalanya. Nah, di sini akan menemukan ya, akan menemukan titik pojok yang paling jauh gitu yang dipotong oleh garis selidik ini. Nah, di sini yang menunjukkan nilai maksimum fungsi objektifnya gitu, dimana ini di titik perpotongan kedua buah garis dari sistem pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 25 dan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Jadi titik maksimumnya ada di titik perpotongan antara kedua buah garis tersebut. Ya, ini adalah beberapa poin yang akan bisa kita ambil setelah kita menggunakan aplikasi GeoGebra tadi. Nah, fungsi objektif fx, y itu adalah 500.000 X plus 600.000 Y, sehingga garis selidik awalnya adalah 500.000 X plus 600.000 Y sama dengan 0 ya. Nah,
yang tadi kita kerjakan di aplikasi GeoGebra itu kita sederhanakan menjadi 5x plus 6y sama dengan 0 ya. Nah, 500.000 X plus 600.000 Y sama dan 0 itu yang digeser sejajar itu terlihat bahwa titik pojok yang paling jauh dipotong oleh garis lidik adalah kita misalkan titik C ya. Jadi titik C merupakan titik potong antara garis X plus Y sama dengan 25 dan 3X plus 4Y sama dengan 84. Jadi di sini kita akan mencari titik potong kedua garis tersebut gitu. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi ya, yang akan kita eliminasi adalah variabel X sehingga kita peroleh variabel Y-nya sama dengan 9 gitu. Nah, lalu kita substitusikan Y sama dengan 9 itu ke persamaan yang paling sederhana ya, yang kita ambil X plus Y sama dengan 25. Nah, lalu kita dapatkan X-nya itu sama dengan 16. Jadi kesimpulannya, agar pedagang memperoleh keuntungan maksimum itu, maka pedagang itu harus membeli 16 buah sepeda gunung dan 9 buah sepeda balap ya. Jadi keuntungan maksimumnya kita tinggal kalikan saja gitu ya. Kita akan substitusikan nilai yang menyebabkan, titik yang menyebabkan maksimum itu ke dalam fungsi objektifnya gitu. Jadi keuntungan maksimumnya 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. Jadi hasilnya adalah 13.400.000 rupiah ya. Itu adalah keuntungan maksimum yang didapat oleh pedagang tersebut. Ya, bagaimana? Kalian sudah menyimak dan mempelajari materi tersebut? Ada yang kurang jelas dan belum dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian share di Google Classroom ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Nah, cukupkan sampai sekian ya materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.